Bendera Tiongkok dikibarkan di Teluk Intan. Penyelenggara meminta maaf. Penyelenggara perayaan Guangdong sedunia di stasiun Malaysia telah meminta maaf atas insiden pengibaran bendera China selama parade di Menara Miring Teluk Intan. Di sini tadi malam, Ketua Asosiasi Kebudayaan Guangdong, Son Bon Hua, mengatakan tindakan itu dilakukan oleh sekelompok warga negara Cina dan tidak melibatkan warga Malaysia. Dia mengatakan tindakan mengibarkan bendera asing tidak pernah direncanakan secara tentatif oleh manajemen. Perayaan Guangdong sedunia adalah program yang telah berlangsung selama beberapa tahun, diselenggarakan di Johor, Kedah, dan Perak adalah salah satu stasiun yang terlibat. Beberapa video menjadi viral di media sosial Malaysia hari ini menunjukkan sekelompok individu pengibaran bendera Tiongkok di daerah dekat lapangan Menara Konasi Teluk Intan pada malam hari sambil bersorak. Lalu, bagaimana informasi selengkapnya? Karena berita ini sudah sangat-sangat meresahkan warga ya guys ya, warga Malaysia terkhususnya ya. Jadi memang mereka membandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu bisa mengusir kapal China ya oleh di laut Natuna Utara, dan dan warga Malaysia itu mengapresiasi pemerintah Indonesia untuk pengusiran kapal Tiongkok tersebut. Tapi beda halnya dengan yang terjadi di Malaysia ya. Bebas orang-orang China di sana mengibarkan bendera China yang itu adalah sebenarnya kedaulatan yang sangat-sangat penting ya guys ya di Malaysia. Jadi tidak boleh ada bendera lain yang dikibarkan, apalagi itu hanya sebuah event begitu ya. Itu tidak cocok untuk dilakukan di negara mereka, terkhususnya Malaysia gitu ya guys ya. Nah, lalu gimana nih informasi selengkapnya? Mari kita lanjut videonya guys. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen video ini ya guys. Dan jangan lupa nih kasih komentar guys di kolom komentar nanti. Komentar-komentar kamu yang masuk akan aku tayangkan di video selanjutnya. Baru-baru ini, rakyat Malaysia marah besar dengan insiden pengibaran bendera China di sebuah festival di negara bagian Perak, Malaysia. Hal ini membuat rakyat Malaysia menggelar aksi unjuk rasa mengecam pengibaran bendera China tersebut. DPR Malaysia sempat adu argumen dan bandingkan dengan Indonesia yang berani usir kapal China. Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru, ya. Bendera China telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Saya tengok video daripada seorang Tionghoa menyebutkan ancaman kepada kedudukan ekonomi di Malaysia dan juga Singapura. Dia sendiri menyebut, apakah orang Malaysia yang kibar bendera Malaysia di negeri China akan boleh balik ke Malaysia? Siap-siap mungkin seumur hidup di sana. Apakah orang Malaysia boleh kibarkan bendera kita di negeri lain? Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia, sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau, Dia tak boleh, ya. yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Stampin bagus. Sabar berbatas. Bagus. Dan saya minta rakyat Malaysia, marilah kita semua punya semangat patriotisme yang tinggi seperti yang kita tunjukkan kepada sukan. Badminton, bila ada pemain yang main di sana, semua kita sokong. Bola, macam tu kita nak. Ini kalau bendera, kita kena tentang. Semua orang Malaysia kena tentang perbuatan mereka ini.
Jadi memang guys, di Malaysia itu isu perkauman ini masih menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di Malaysia ya guys ya. Ada yang sebagian menyetujuinya dan ada juga yang tidak menyetujuinya. Tapi sebenarnya orang-orang masyarakat Malaysia ini menginginkan semuanya itu ada persatuan ya guys ya. Artinya adalah eh tidak ada yang dikotak-kotakan seperti itu. Jadi mau dia orang India, mau dia orang China, mau dia suku apapun yang ada di Malaysia itu, mereka adalah jadi satu negara Malaysia, bukan bukan etnis China, jadinya berkebangsaan China gitu, atau India berkebangsaan India, karena mereka lahir di Malaysia yang seharusnya mereka adalah warga negara Malaysia ya kan, bukan warga negara asing seperti itu. Dan memang saya sangat bersetuju dengan DPR ini, yaitu bahwasannya eh, tidak boleh dikibarkan bendera China atau bendera asing di negara Malaysia sendiri ya guys ya. Tapi kalau kita melihat dari undang-undangnya mereka, bahwasanya itu adalah memang mereka menyatakan adalah sebuah perkauman. Sebenarnya harusnya kerajaan Malaysia atau pemerintah Malaysia ini bertindak tegas ya guys ya, seperti itu ya. Jangan lagi ada isu perkauman ya, seperti itu. Ada kenyataan Timbalan Menteri. Saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan, tapi saya tak dapat jawapan yang terang, iaitu Timbalan Menteri daripada Alor Gajah ni berkata bahawa Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke atau tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di-anchor South. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Kewarganegaraan. Betul ya, jadi baru-baru ini juga Indonesia itu berhasil yang mengusir kapal Cina ya, yang masuk ke perairan Natuna ya guys ya, perbatasan antara Malaysia dan Indonesia itu di Kepulauan Riau ya kalau nggak salah. Dan Indonesia dengan tegas, itu adalah area kedaulatan kami dan tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu, dan itu adalah hukum internasional. Jadi zona ekonomi eksklusifnya Indonesia itu sudah dilanggar oleh pihak China. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri itu bukan hanya laut ya, bukan hanya laut, tetapi sudah masuk ke daerah, itu sudah sesuatu hal yang sangat bahaya menurutku ya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bisa mempertahankan daerah saja, bagaimana dengan lautnya? Seperti itu. Ya udah masuk aja, itu kan daerah kedaulatan ya kan. Seharusnya ini adalah satu isu yang harus segera ada solusinya ya buat kerajaan Malaysia seperti itu. Adalah anugerah tertinggi bagi setiap yang berjaya mendapat kerakyatan. Kita ingin ingatkan kepada mereka yang mendapat kerakyatan bahawa jangan ada di kalangan mereka terlupa kesetiaan perlulah diberikan sepenuhnya kepada negara ini. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara ada pula yang berhimpun membawa bendera masing-masing di negara yang kita sayangi ini tanpa mengikut saluran undang-undang negara kita. Dalam ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, beliau mengatakan bahawa selepas mendapat hak sebagai warga negara, kita tidak boleh membawa bendera negara lain. Kita dengar tadi. Betul. Dalam ucapan itu, beliau memberi persepsi seolah-olah warga negara Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu tidak benar. Daripada laporan yang kita terima, semua bendera-bendera itu dikibarkan oleh rakyat Cina yang berada di situ semasa majlis tersebut. Menurut aku ini sistem pemerintahnya juga ya guys ya. Kalau di Indonesia itu sistem pendidikan dan sistem apa ya, sistem pemersatu bangsa itu ada guys. Jadi kurikulumnya itu harus sama, belajarnya adalah
metode pendidikannya juga sama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia gitu ya, kalau di Indonesia ya. Bukan kalau di Malaysia itu berbeda, mereka punya sekolah-sekolah sendiri. Contoh kayak misalnya sekolah Cina hanya khusus orang-orang Cina. Terus di India khusus orang-orang India, dan mereka menggunakan bahasanya masing-masing ya, bukan bahasa Malaysia. Sehingga memang dari akarnya sendiri itu tidak diajarkan ya, untuk kita itu sama menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Malaysia, contohnya seperti itu ya, atau segenap tumpah darah Malaysia gitu ya. Jadi mereka ini memang terkotak-kotak karena sistem undang-undang dan juga sistem pendidikannya seperti itu. Ini merupakan satu tindakan yang mengelirukan Dewan dan juga boleh mengapi-apikan sentimen perkauman. Kenyataan yang berhormat tadi tidak bertanggungjawab. Habis dah tu, panjang dah masa tu. So, saya minta Kuantan menarik balik kenyataan bahawa warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara, jadi ada pula yang berhimpun membawa bendera negara masing-masing. Apakah yang salah di situ? Kita tidak mahu, merujuk kepada kita tidak mahu. Jadi ini adalah peringatan kepada semua, tidak terkira, tidak tertakluk kepada seseorang sahaja. Dan Jelutong kena faham sebagai seorang yang bijak dan orang lama. Jadi tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Ini adalah peringatan kepada semua. Itu kita kena ingat, bukannya merujuk kepada siapa-siapa. Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua, bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Saya nak ulas sikit mengenai bendera yang sekarang ini kita tengok sedang tular di media-media sosial berkaitan dengan bendera yang mana kata telah diarakkan di. Nah, jadi memang untuk yang terakhir adalah memang isu ini tuh masih menjadi trending di media Malaysia ya guys ya. Dan ini adalah, menurut mereka ini adalah peringatan yang sangat-sangat sudah mengganggu kedaulatan rakyat Malaysia ya. Oke, sampai di situ aja lah ya guys video kali ini ya. Semoga Malaysia mendapatkan solusi terbaiknya ya untuk segera mempersatukan bangsa-bangsa ini menjadi satu Malaysia, seperti itu ya guys. Oke, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Juga jangan lupa tekan loncengnya dan kasih komentar kalian ya. Komentar yang masuk akan aku tayangkan di video selanjutnya.